laptop saya sedang bermasalah keyboardnya. Jadi kameranya jadi seperti ini. Ya, belum sempat di servis. Saya coba masuk pakai handphone dulu. 867851331. Kosong 7 8601. Oke. Recording. Alhamdulillah berhasil masuk lewat handphone. Sudah dibuka Tedian atau masih bincang-bincang? Sudah Ustadz, silakan Ustadz. Oh sudah. Udah ngaji dulu, udah belum? Udah baca Fatihah tadi Ustadz. Sudah baca Fatihah, alhamdulillah. Baik, sebentar saya siapkan. Baik. Materi. Sahabat semua di sini ada yang sudah pernah ta'aruf belum ya sebelumnya ya? Sudah ada? Atau belum pernah semua? Jadi baru pertama kan di sini? Belum. Oh, belum. Nah, kalau belum, jadi sangat penting untuk ikut yang minggu malam ya. Minggu malam itu ntar dikasih tahu detailnya. Kemarin ditunda. Insya Allah dibantu dengan mediator. Saya salah satu mediatornya insya Allah. Saya dan suami biasa membantu untuk pasangan-pasangan yang meminta untuk ditaruhkan. Oh iya, saya waktu itu pernah janji ya mau ngasih form untuk ta'aruf siapa dulu ya japri saya. Itu saya lupa gitu karena kan saya nggak nge-save nomornya ya, jadi mau nyari chatnya udah susah. Itu bisa hubungin yang kalau Ahwat bisa ke saya, tapi yang Iwannya silakan ke admin yang laki-laki ya. Nanti diberikan formnya. Yang harus diisi. Izin Kak dia nomornya yang mana ya? Saya yang 0811 74 ujungnya. Saya kasih nama kalau saya 0811 Dian gitu. Nah, selain dari saya itu Iwan semua tuh. Adminnya. Jadi saya yang Ahwat aja. Kemarin ada yang nyasar tuh Iwannya ke saya, Japrinya. Wow. Bentar ya sambil menunggu persiapan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haq bil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, saya kembali mengucapkan salam penghormatan Islam. Salam penghormatan di antara kaum muslimin, salam penghormatan sampaikan oleh para penghuni surga. Mudah-mudahan kita yang ada di forum yang mulia ini, forum yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, dirahmati untuk bisa masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salah satu tema yang saya bawakan sejak 4 tahun yang lalu ya, di Masjid Darut Tauhid Jakarta, di Kebayoran Baru tepatnya. Mengusung tema terkait dengan membangun pribadi ihsan. Yang dari salah satu sekarang temanya sudah tema yang hampir 60 ya, 60 tema. Kita insya Allah masuk ke tema terkait di bulan Sya'ban ini. Bulan yang kita lewati kemarin, nisfu Sya'ban, Selasa malam ya, tanggal 15 nisfu Sya'ban, artinya tinggal menghitung hari kita masuki bulan yang teramat mulia, bulan yang diberkahi, bulan yang dirahmati, bulan suci Ramadan. Insya Allah di bulan Sya'ban ini tema besarnya ada terkait dengan kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan siapapun yang ada di sini diberikan hati yang terbuka untuk mencintai Rasulullah, diberikan hati yang terbuka untuk merindukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan hati yang terbuka untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan hati yang terbuka untuk meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibukakan hatinya untuk senantiasa menangis sebagai bentuk kerinduan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kemudahan hatinya, pikirannya, lisannya untuk bersalawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah keberkahan yang paling berkah yang bisa kita dapatkan dalam hidup ini ketika bisa mengikuti jejak langkah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu berfirman, "In kuntum tuhibbunallah," jika engkau betul-betul mencintai Allah, syaratnya sederhana, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin melihat siapakah orang yang paling mencintai Allah, adalah mereka yang memang bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni, siapapun yang mengikuti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yuhibbukum, maka Allah akan mencintainya. Dan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Maka mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan jamaah semua, di balik kekurangan kita, kelemahan kita, dosa, kesalahan, khilaf yang senantiasa terjadi pada diri kita, kita tidak pernah jemu untuk senantiasa mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para penghuni surga memasukinya surga Allah Subhanahu wa taala, ketika penghuni surga memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu di pintu surga itu disambut oleh para malaikat. Lalu malaikat itu bertanya kepada para penghuni surga. Apa pertanyaannya? Diabadikan dalam Al-Qur'an. Pertanyaan malaikat. Pertanyaan adalah, ma anzala rabbukum. Wahai kalian manusia,
Ma anzala rabbukum. Apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Sehingga kalian bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini kepo. Kepo pingin tahu apa sebab kalian bisa masuk surga. Kira-kira orang yang ditanya yang sudah masuk surga ini jawabannya apa ya? Ketika ditanya oleh malaikat, ma anzala rabbukum. Apa yang telah Allah turunkan kepada kalian sehingga kalian masuk surga? Ternyata jawabannya hanya satu kata. Jawabannya hanya satu kata. Jadi tiket untuk masuk surga dari ayat ini hanya satu kata. Qalu khaira. Para penghuni surga itu menjawab qalu khaira, yaitu kebaikan. Jadi sahabat semua, itulah yang menyebabkan berbondong-bondong manusia beriman masuk ke dalam surga karena kebaikan Allah turunkan kepada mereka. Jadi mereka di dunia ini dikenal sebagai orang baik. Baik pikirannya, baik hatinya, baik jiwanya, baik sikapnya, baik perbuatannya. Mereka orang-orang baik dan mereka mencintai kebaikan. Lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Kenapa? Karena orang yang berniat baik karena Allah di dunia ini mesti dapat balasan kebaikan. Coba Anda tengok teman-teman Anda waktu SD, sahabat Anda waktu SMP, yang Anda kenal sebagai orang baik. Bagaimana kehidupannya sekarang setelah boleh jadi Anda berpisah karena berbeda sekolah, berbeda kuliah, lalu bertemu lagi ketika reuni setelah 20 tahun, 25 tahun kemudian. Orang yang istiqomah menjadi orang baik yang Anda kenal dari usia kecil, SMP, bagaimana keadaannya sekarang? Maka kalau saya pribadi menyaksikan orang-orang baik itu, lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Allah berikan kebaikan buat mereka. Mereka hidupnya itu senantiasa ada dalam bimbingan Allah. Senantiasa ada dalam kebaikan. Senantiasa ada dalam kemudahan. Walaupun ukurannya bukan ukuran mereka punya harta yang melimpah, ukurannya bukan jabatannya tinggi, bukan. Karena jabatan tinggi, harta melimpah, itu bukan ukuran seseorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tandanya sederhana, dia dimampukan untuk menjadi orang baik. Yang disebut orang baik adalah dia dimudahkan untuk berbuat baik setiap hari. Dan dia berbuat baiknya itu karena dia cinta banget berbuat baik. Bukan karena ingin diapresiasi, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihargai, bukan karena takut, bukan. Dia berbuat baik karena senang aja berbuat baik. Dia mencintai kebaikan karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, orang seperti ini, sahabat semua, dia merasakan lezatnya berbuat baik. Dia merasakan nikmatnya berbuat baik. Dia merasakan ketagihan berbuat baik. Nah, ketika kita berada di bulan Sya'ban, pertanyaannya adalah apa yang Allah titipkan? Kebaikan apa yang Allah titipkan kepada Anda? Hari ini, saat ini. Yang Anda lakukan tulus, yang Anda lakukan tanpa pamrih, yang Anda lakukan karena cinta, yang Anda lakukan bukan karena ada udang di balik bakwan, bukan. Anda lakukan itu karena kesenang. Nah, itu di bulan Sya'ban kita evaluasi. Kebaikan apa yang hadir,
yang Allah titipkan, yang Allah rahmati pada diri Anda. Oke. Walaupun boleh jadi Anda memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan harta, keterbatasan ilmu, tetapi orang yang dibunahkan oleh Allah, dirahmati untuk berbaik, keterbatasan itu tidak menjadi alasan dia untuk berhenti berbuat baik. Dia terus aja berbuat baik. Masya Allah ya. Ini mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah titipkan kepada kita tambahan-tambahan kebaikan. Nah, itulah makanya materi pada hari ini bertema terkait dengan semesta kebaikan. Sahabat semua, menarik dalam Al-Quran, kata kebaikan itu punya banyak istilah. Kalau di Indonesia kata baik, istilahnya terbatas. Baik, apalagi ya? Ada nggak kata baik dalam bahasa Indonesia? Baik, bagus, apalagi? Nah, Tedian ada nggak kata baik dalam bahasa Indonesia? Selain baik, bagus, apa? Nggak ada lagi ya, biasa itu Nggak aja ada ya. lagi ya. Terbatas. Nah, dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, kata baik itu banyak. Oke, yang pertama al-khair. Yang pertama al-khair. Ini kebaikan yang dirasakan oleh siapapun. Orang itu orang baik ya, tanpa melihat warna kulitnya apa, tanpa melihat sukunya apa, tanpa melihat bangsa mana, tanpa melihat agamanya apa, yang pasti dia orang baik. Dan ini kebaikan yang sifatnya universal. Dan seorang muslim, seorang beriman semestinya menjadi orang baik seperti itu. Jadi dia baik bukan karena dia sesama muslim jadi baik. Kalau ketemu muslim dia senyum, kalau ketemu bukan non muslim dia agak-agak cemberut. Kalau misalkan perempuan berjilbab ketemu sama temennya yang berjilbab, gimana, assalamualaikum Uhti, gimana kabarnya, pelukan, happy. Tapi kalau ketemu wanita yang non muslim, diam ya, nggak menyapa. Nah, ini namanya dia nggak khair. Khair itu kebaikannya sama saja. Mau sama orang, mohon maaf, orang atasannya baik sama, mau ketemu satpam sama senyumnya. Mau ketemu orang yang cemberut sama, ketemu orang yang happy sama, dia tidak membeda-bedakan kepada siapa perlakuan baik itu dilakukan. Oke. Bisakah kita seperti itu? Baik apa adanya tanpa pamrih. Kepada orang kafir baik, kepada orang muslim baik. Dan kita mesti menjadikan muslim yang baik seperti itu. Al-khair namanya. Nah, ini dia ayatnya. Surat An-Nahl. Masya Allah. Surat ke berapa An-Nahl? Ada yang tahu? Surat ke berapa? Ayo An-Nahl. Silakan ditulis di chat. Sudah usia 20 tahun, 30 tahun. Surat An-Nahl surat ke berapa? Sudah kenalan belum dengan Al-Quran? Coba lihat Qurannya. Surat An-Nahl surat ke berapa? Baca koran udah banyak. Scrolling TikTok, Instagram udah banyak. Bejibun informasinya. Sedangkan sekarang saya tanya, surat An-Nahl surat ke berapa? Di Al-Quran cuma ada 114 surat. Masa sih 114 surat nggak hafal-hafal sudah 30 tahun? Padahal tiap hari scrolling Instagram, TikTok, YouTube. Quran kapan di scrollingnya? Sesering apa di scrollingnya? Berbanding dengan IG, TikTok, atau YouTube. Nah, dalam pertemuan pesantren jodoh ini kita harapkan teman-teman makin dekat dengan Al-Quran bareng-bareng. Nah, ini Pak,
Bang Ridwan. Oke, Bang Ridwan. Surat 16. Bang Dwi, surat 16. TOP BGT. Oh, keren. Surat 16, ayat 30-32. Yang saya bacakan tadi ya. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khair. Lil ladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah wala darul akhiratu khair. Sahabat semua, orang baik di dunia aja udah merasakan kebaikannya. Kalau Anda berbuat baik, namun seseorang belum merasakan nikmatnya berbuat baik, berarti tanda ada masalah dengan kebaikan yang dilakukan. Ada masalah. Karena orang yang berbuat baik karena Allah pasti nyaman, pasti enak, pasti ngangenin, pasti ketagihan. Tapi kalau berbuat baik justru menjadi tertekan, berbuat baik justru tambah kesel, berbuat baik justru ingin diperhatikan, berbuat baik justru ujungnya kecewa, berbuat baik ujungnya jadi kesel. Nah, itu berarti kebaikannya perlu diperbaiki. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Kalau orang yang berbuat baik karena Allah di dunia ini pasti ujungnya hasanah. Ujungnya nyaman, ujungnya enak, ujungnya suka, ujungnya ketagihan. Dan Masya Allah, waladarul akhirati khair. Dan balasan Allah di negeri akhirat jauh lebih baik dibanding di dunia. Aduh, orang yang berbuat baik dan dia merasakan kelezatan berbuat baik itu, dia akan tambah semangat. Kenapa? Mendengar ayat ini. Ya Allah, saya berbuat baik. Seperti aja udah senang. Sudah lapang dada saya. Sudah lapang jiwa saya. Sudah senang banget. Lezat banget. Nanti di akhirat diberikan balasan lebih baik. Wow, keren. Dia tambah semangat. Dia tambah berburu kebaikan. Dia tambah berlomba berbuat baik. Nah, kira-kira perasaan, pikiran, jiwa seperti itu Anda rasakan nggak? Kalau tidak, perlu dikoreksi. Apakah betul-betul kebaikan itu karena Allah? Misal, Anda menikah, sudah punya istri, si suami mencari nafkah. Saya mencari nafkah karena Allah untuk memuliakan istri saya dan anak-anak saya. Lalu ketika ngasih nafkah, istrinya cemberut. Nah, istrinya bilang, oh cuma segini. Nah, uangnya cuma segini, gitu kan? Kira-kira Anda bisa senyum atau enggak? Atau marah? Atau kesel? Oke, itu kalau orang berbuat baik, kalau istri mengatakan, kok cuma segini? Siap, saya akan berbuat lebih baik. Saya akan lebih semangat. Doakan. Nah, gitu. Seperti itu yang dilakukan. Atau istri, wow, udah masak, suaminya ulang tahun nih, dia siapin. Disiapin nih utah suaminya nih, surprise. Dia siapin, ternyata suaminya pulangnya terlambat. Ada rapat di kantor. Biasanya pulang jam 6, pulang jam 8. Nah, kira-kira tadinya Anda gembira masak, ketika dapat informasi seperti itu, Anda happy atau enggak? Maaf, ada gangguan. Ada handphone anak saya berbunyi. Siapin buku buat esok hari. Karena mau sekolah. Jadi, kalau dia nyiapin masakannya itu, kecewa, ya, misalkan. Tapi justru dia mengatakan, ya qadarullah, takdirnya seperti ini. Mau ngasih surprise, ternyata suaminya pulang jam 9.
Dia tetap semangat, "Suamiku gimana kabarnya? Kamu mau langsung tidur atau mau mandi?" Kalau mau mandi, saya ambilkan anduknya. Kalau mau tidur, sudah disiapin buat tidurnya. "Atau makan yuk." Kata suaminya, "Nggak mau makan." "Ah, udah kenyang tadi rapat, udah makan banyak." Nah, kira-kira Anda masak dari siang, ternyata tidak dimakan oleh suami, Anda, ilfil tidak? Kalau Anda menatap kepada takdir Allah, "Oh ya Allah, aku udah nyiapin, aku udah mau surprise, ternyata suami saya sudah makan, pulang terlambat." Tidak ada yang sia-sia setiap ikhtiar yang dilakukan oleh seorang istri untuk suami. Kalau dilakukan karena Allah. Jadi, walaupun secara manusiawi jiwanya pasti, hawa nafsunya pasti ingin, sesuai dengan rencana. Suaminya pulang lebih awal, terus suaminya senang dikasih surprise, terus makan bersama, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang direncanakan. Tapi, hidup lebih banyak yang direncanakan atau tidak direncanakan? Sahabat semua, ya, tulis di chat, hidup lebih banyak sesuai rencana apa tidak sesuai rencana? Kira-kira apa? Coba di chat. Tidak sesuai rencana, kata apa nih, Abang apa Mbak Vivian di Kota Malang. Tidak sesuai rencana, hehehehe. Nahrul Rojab, tidak sesuai rencana. Kebanyakan tidak sesuai rencana ya. Jadi sebenarnya berarti kemampuan yang harus kita siapkan adalah menikmati takdir Allah setiap hari. Jadi kalau kita tahu hidup ini banyak tidak sesuai rencana, maka yang kita tatap setiap hari adalah pertanyaannya, kira-kira hari ini saya akan dikasih takdir apa ya sama Allah. Itu yang Anda tatap. Walaupun Anda merencanakannya, besok mau ngapain, malam ini, hari Jumat mau ngapain, dan sebagainya. Tetapi yang Anda jauh lebih siapkan adalah kondisi jiwa, kondisi hati, kondisi pikiran, kondisi perasaan, untuk menyiapkan diri, kira-kira takdir apa yang Allah akan hadirkan ketika Anda bangun esok pagi, insya Allah. Seperti itu. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ni'ma darul muttaqin. Dan itulah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan di akhirat nanti. Oke. Yang berikutnya, oke, kata baik dalam Al-Qur'an ada namanya soleh. Ada yang namanya soleh di sini? Soleh solihun? Ada yang namanya soleh itu orang yang berbuat baik, tapi kebaikannya pas. Oke. Kebaikannya itu nyaman, pas, wajar. Jadi ini sudah mengacu kepada kualitas kebaikannya. Sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat, sesuai dengan keadaan. Oke. Jadi dia mampu menempatkan kebaikan pada tempatnya. Oke. Misalkan kalau Anda ada di lingkungan orang-orang kalau ke masjid bersarung. Oke, kaum sarungan. Kalau orang soleh, oh ternyata musola tempat saya sholat kebanyakan pakai sarung. Oh berarti dia tadinya jarang pakai sarung, tapi melihat musolahnya bacanya pakai sarung, akhirnya dia pergi ke musola pakai sarung. Kenapa? Karena dia ingin menyelaraskan hubungan dengan manusia lain. Sholat pakai celana panjang boleh, pakai jas boleh, pakai sarung boleh, pakai gamis boleh. Tapi dia lihat sekelilingnya, oh ternyata di sini banyaknya sarung, oh pakai sarung. Atau satu masjid, oh di sini sholatnya pakai gamis semua nih. Oh saya nggak punya gamis, beli gamis.
Jadi soleh itu mampu menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya. Sehingga orang merasa aman, merasa nyaman, dan membuat orang sekelilingnya menyenangkan. Itu namanya soleh. Maka disebut lelaki soleh dan perempuan solihah, itu maksudnya perempuan yang mampu menempatkan diri sebagai perempuan. Kata-katanya lembut, anggun, tidak tertawa terbahak-bahak. Ketika ketawa tidak kelihatan tenggorokannya. Dia betul-betul lemah lembut. Laki-laki, wajahnya laki-laki, mengayomi perempuan, berani, peka terhadap membantu orang lain, dan sebagainya. Jadi soleh itu kebaikan yang pas ukurannya, pas takarannya, wajar, tepat keadaan, sadar lingkungan, sadar diri, itu namanya soleh. Makanya yang paling banyak diistilahkan dalam Al-Quran. Nah, ini salah satunya dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan orang yang beramal soleh. Yang berikutnya adalah ma'ruf. Oke, kebaikan yang artinya ma'ruf. Ada yang namanya ma'ruf di sini? Ma'ruf itu adalah kebaikan yang disepakati. Wakil Presiden kita bernama Bapak Ma'ruf, Kiai Ma'ruf Amin. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang disepakati. Contoh, misalkan Anda bekerja di kantor, ada aturan. Oke, aturan itu namanya kebaikan yang disepakati. Anda hidup di Indonesia, ada undang-undang dasar, itu namanya isinya semuanya baik, itu namanya kebaikan yang disepakati. Itu namanya ma'ruf. Oke. Anda tinggal di satu RT, ada peraturan RT, oke, terkait dengan buka tutup gerbang, atau jangan nyalakan mesin kendaraan ketika lewat jam 23, itu namanya kebaikan yang disepakati, itu namanya ma'ruf. Jadi orang yang baik itu dia tahu, oh aturan di sini apa ya? Aturan di kantor ini apa ya? Jadi dia tidak seenaknya sendiri. Dia ingin tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu. Itu namanya ma'ruf. Maka ada istilah amar ma'ruf, nahi mungkar. Menjaga kebaikan-kebaikan yang sudah disepakati. Jadi kalau ada yang melanggar kesepakatan, amar ma'ruf, tolong diingatkan. Oke. Tolong diingatkan. Maka kalau ada misalkan pejabat yang flexing, misalkan pejabat yang menggunakan fasilitas jabatannya untuk kepentingan pribadi, kan aturannya nggak boleh. Makanya netizen memberikan masukan, memberikan komen, itu namanya netizen sedang melakukan amar ma'ruf. Bicara supaya apa? Supaya negeri ini, bangsa ini menjadi bangsa yang tidak menyalahi kesepakatan bersama. Nah, maka rakyat bicara. Kalau ada sesuatu yang keluar aturan, keluar kesepakatan, berani bicara, amar ma'ruf. Kalau enggak, akan rusak semuanya. Akan rusak semuanya. Contohnya apa? Contohnya ada dalam hadis, ada orang naik kapal laut. Ada yang tidur tinggal di bawah, di geladak. Ada yang tinggal di atas kapal laut. Orang yang di bawah kehausan. Kehausan. Dia lihat, waduh, di bawah penuh nih, kalau naik ke atas agak susah. Dia haus, ingin cari air. Maka orang ini, supaya gampang, saya lobangin aja nih bagian kapal yang bawah.
Kira-kira niat dia baik. Saya ingin minum supaya nggak ganggu orang di atas. Maka saya bolongin kapal di bawah. Jadinya gimana? Kapalnya bocor, semuanya bisa tenggelam. Ini namanya orang ada melakukan niatnya baik, tapi caranya menyalahi kesepakatan. Maka harus ada amar ma'ruf, diingatkan. Supaya apa? Supaya seluruh kapal bisa selamat dari kebocorannya. Sama seperti kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, kita harus menjaga kesepakatan founding fathers kita. Itu namanya ma'ruf. Juga di kantor, di lingkungan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inilah karakter dari orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan Allah untuk seluruh manusia. Kenapa? Orang muslim itu, orang beriman itu nggak akan diem kalau ada hal yang menyalahi kesepakatan. Nggak diem. Ta'muruna bil ma'ruf. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Kalau melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangannya, ubah dengan kekuasaan. Oke. Makanya orang beriman mesti orang baik, orang muslim, orang beriman, jadilah pemimpin pada skala masing-masing. Pemimpin RT, pemimpin kelas, pemimpin Karang Taruna, pemimpin apalagi? Kepala desa, kecamatan, bupati, gubernur, presiden. Harus diberikan kepada orang yang bertakwa, orang beriman, muslim, orang baik. Sehingga apa tandanya? Tandanya pemimpin itu berani ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sahabat, perhatikan ayat ini, mendahulukan amar ma'ruf nahi munkar dibanding penyebutan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Sebab apa? Karena amar ma'ruf nahi munkar itu kebaikan untuk banyak orang, untuk manusia yang banyak, muslim maupun non-muslim. Itu didahulukan daripada kebaikan khusus untuk dirinya sendiri, yaitu beriman kepada Allah. Jadi luar biasa ya. Islam meminta, memotivasi kita untuk jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Oke. Itu tadi ma'ruf. Berikutnya, wah, lebih keren lagi. Namanya at-thayyib. Ada yang namanya thayyib? Yang nggak pulang-pulang? Bang Thayyib yang nggak pulang-pulang, ini thayyib. Thayyib ini kebaikan yang kualitasnya keren banget. Ini orang yang Masya Allah dalam setiap gerak-geriknya selalu memperhatikan kualitas. Ini thayyib. Makanya kita perhatikan dalam Al-Quran, kulu wa kulu halalan thayyiban. Makanlah yang halal dan baik. Thayyib. Tidak hanya halal, tapi thayyib berarti makanan yang dimakan itu sesuai dengan standar gizi yang berkualitas. Itu namanya thayyib. Jadi yang dimakan itu jangan banyak gula, jangan banyak sesuatu yang numpuk di tubuh, akhirnya jadi penyakit. Jadi karena perintahnya kulu halalan thayyiban, maka orang beriman cari tahu kira-kira makanan apa ya yang paling baik buat tubuh saya. Dia akan milih makanan karena tahu thayyibnya, bukan sekedar sesuai selera. Seperti Rasulullah SAW, makannya madu, milih makanan, susu. Rasulullah SAW berpuasa, jadi betul-betul apa yang dikonsumsi Rasulullah itu thayyib. Masya Allah. Contohnya itu juga minuman. Minumannya thayyib, makanannya thayyib. Itulah orang beriman seperti lebah. Makan yang baik, minum yang baik, hinggap di tempat yang baik, dan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu at-thayyib. Berikutnya,
Di atas toib ada lagi nih. Masya Allah. Kebaikan namanya albirru. Albirru itu dia mampu mengorbankan sesuatu yang baik yang ia cintai. Itu namanya albirru. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sampai kepada albirru sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Masya Allah. Maka datang setiap sahabat, ya Rasulullah, saya punya ladang yang paling produktif, panennya banyak, yang paling saya cintai. Maka saya infakkan ladang yang paling banyak panennya ini, paling banyak hasil panennya ini untuk Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, saya punya unta paling mahal, paling gemuk, paling kuat. Saya cinta, saya rawat, saya pelihara, saya serahkan ini kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu namanya albirru. Sampai ada perempuan datang, ya Rasulullah, saya ini seorang janda, saya punya anak satu, laki-laki, ini harta terindah, terbaik saya yang paling berharga, maka saya infakkan anak saya untukmu, untuk melayanimu, untuk menjadi pembantumu ya Rasulullah. Masya Allah. Dititipkanlah anak itu kepada Rasulullah SAW. Kira-kira sahabat semua, Masya Allah nih, tausiah buat diri saya dan sahabat semua. Kira-kira pernah infak dengan handphone baru nggak? Itu kalau orang infak, dia beli handphone. Oke, beli handphone. Yang dikasih handphone bekas apa handphone baru? Kalau kualitasnya albirru, dia beli handphone, ya, handphone baru dikasih sama yang lain, dia cukup pakai handphone yang lama. Atau dia minimal beli handphone baru 2. Oke, itu kualitasnya udah keren tuh. Diambil satu buat ini, satu buat dia. Oke, sama-sama kualitasnya. Beli baju, nanti lebaran, beli baju 2. Yang baru, dua-duanya baru, oh dia suka ini, dia beli 2. Satu diserahin orang lain, satu buat dia pakai. Ini orang keren banget nih. Ini sudah mencontoh kata albirru. Masya Allah, dia memberikan sesuatu yang ia cintai, walaupun dia butuh. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sama satu kejadian ketika hijrah ke Madinah, orang Mekah tidak punya apa-apa, tidak membawa apa-apa, keluarganya ditinggalkan, harusnya ditinggalkan, hanya pakaian yang melekat di badan. Lalu sahabat Ansor berkata kepada sahabat Muhajirin, aku punya ladang, aku bagi 2, setengah untukku, setengah untukmu. Masya Allah. Aku memiliki istri, maka pilih menurut kamu mana yang paling cantik. Setelah kamu pilih menurut seleramu mana yang paling cantik, yang kamu sukai, maka aku akan ceraikan ia, nikahlah dengan salah satu istri yang kamu pilih itu. Itu orang Ansor memberikan itu kepada orang Muhajirin. Tapi orang Muhajirin punya harga diri sebagai orang beriman. Terima kasih saudaraku, itu kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Tidak usah, tapi cukuplah engkau beritahu kepadaku cara hidup di Madinah ini, di Yatsrib, cara menjemput rezeki di Yatsrib. Masya Allah. Mau dikasih setengah harta, mau dikasih juga calon istri, ditolak secara baik-baik. Masya Allah. Itu terjadi dalam kehidupan di zaman Rasulullah SAW. Ini ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Oke, dan yang terakhir ada amal yang kebaik namanya ihsan. Makanya ada al-iman, al-islam dan al-ihsan.
Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Itulah amal ihsan. Orang yang berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, handphone saya ternyata habis baterainya, jadi mati. Jadi mati, pindah ke laptop yang gambarnya kurang begitu bagus. Tapi nggak apa-apa. Demikian sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa luar biasa Islam memberikan kepada kita derajat kebaikan. Ayo kita naik setahap demi setahap untuk menjadi orang yang terus-menerus menikmati kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Terima kasih. Sebentar lagi Ramadan. Bagi yang sekeliling Jakarta, bagi yang sekeliling Jakarta, saya mengundang untuk ketemuan. Kita akan bikin workshop persiapan Ramadan. Workshop persiapan Ramadan insya Allah akan disampaikan melalui media IG dan grup WhatsApp. Silahkan kita bisa bertemu untuk mempersiapkan diri terkait dengan Ramadan. Juga barang siapa yang punya kesempatan untuk bisa yuk sama-sama mensyiarkan kebaikan. Kita juga punya banyak program yang bisa kita nikmati bersama. Ada program membantu yatim, jejak datang ke panti-panti, juga program rumah Quran, ada program berbagi ilmu digital, ada program sanlat, ada program yang macam-macam, program penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita bisa share informasi kebaikan ini kepada orang lain, dan kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang-orang sekeliling kita insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mohon doanya dari sahabat semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz, teman-teman semua. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Insya Allah nanti yang di Jakarta silahkan join ya untuk workshopnya. Kalau ada yang ditanyakan di sisa waktu 5 atau 7 menit silakan. Iya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Kak? Dengan Yati yang di Tangerang Ustaz. Oh Kak Yati, Tangerang. Gimana? Ada yang disampaikan? Ini saya mau nanyakan bagaimana sikap seorang mukmin untuk memiliki perilaku ihsan. Bagaimana seorang muslim? Sikap seorang mukmin untuk memiliki perilaku ihsan. Masya Allah. Baik, terima kasih. Udah ada lagi yang bertanya dari sahabat yang lain? Tidak ada. Silakan bagi yang akan bertanya. Yang lainnya. Ada tidak? Masya Allah. Belum ada sepertinya Ustaz. Belum ada ya. Ya. Boleh diulang apa yang saya ucapkan? Sama-sama semuanya. Al-ihsanu. Al-ihsanu. Anta'budallah. Anta'budallah. Ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu. Fa illam takun Fa innahu yaraka. fa innahu la yaraka. Nah, itu arti ihsan. Ihsan itu artinya anta'budallah. Engkau mengabdi kepada Allah seakan-akan kau melihatnya.
Dan jika engkau tidak melihat Allah Jalla Jalaluhu, maka yakinlah Allah melihat engkau. Melihat apa yang kita lakukan. Jadi Kak Yati, kalau Iya. kita ingin bersikap berbuat ihsan, syarat pertamanya adalah belajarlah mengenal Allah setiap hari. Oke. Insya Allah. Belajarlah ilmu mengenal Allah. Belajarlah ilmu ma'rifat kepada Allah. Itulah cara bagi seseorang supaya bisa berbuat kebaikan dengan ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, kembali. Terima kasih kembali, Kak Yati. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bermuajahah di majelis yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan ketenangan ke dalam hidup kita. Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan kesalahan kita, Allah berkahi sehingga sampai ke dalam bulan suci Ramadan insya Allah. Terima kasih. Bila bermanfaat, dipersilahkan untuk men-share aktivitas Anda di sosial media, niatkan sebagai bentuk kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada Vivian dari Kota Malang. Raise hand, ada yang ditanyakan? Silakan. Mohon izin Ustadz, Ya, silakan. mengapa bulan Sya'ban dikatakan bulan istimewa? Bulan Sya'ban justru bulan istimewa karena bulan inilah amal-amal setiap kita diangkat ke langit, dilaporkan kepada Allah setahun sekali. Makanya orang-orang berbuat kebaikan yang banyak sebagaimana contoh Rasulullah SAW. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Walaupun yang lain lakukan kebaikan yang banyak di bulan Sya'ban, apapun saja. Karena ini bulan di mana Allah mengangkat amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Selamat menambah kebaikan yang banyak Mbak Vivian di Kota Malang dan juga sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Jazakumullah khair. Syukran Ustadz. Sama-sama. Baik, cukup Dedian untuk malam hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan, insya Allah. Baik, sahabat semua. Insya Allah yang sudah mengikuti kajian hari ini insya Allah bermanfaat. Kita tutup dulu bersama-sama. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup bersama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat semua, jazakumullah khairan katsira. Izin lab ya.